Keesokan harinya, Suradipa dan Kentus dipanggil oleh Ki Demang untuk menyiapkan kudanya. "Suradipa, kamu dan Kentus temani aku untuk berkeliling desa dan melihat daerah perbatasan dengan Watu Gamping yang menjadi sengketa itu. Sekalian agar kamu tahu dan hafal jalan di desa ini." "Dalem Ki," jawab Suradipa. "Siapkan kudaku yang baru. Lalu kamu juga boleh memakai kuda, karena perjalanan kita lumayan jauh," perintah Ki Demang. Suradipa pun menyiapkan kuda hitam yang kemarin ia jinakkan untuk dinaiki Ki Demang. Kemudian karena merasa tidak enak dan canggung, ia memilih kuda yang agak kecil untuk ia naiki. "Kamu mau naik kuda kecil itu? Itu kudanya Dewi," tanya Ki Demang. "Kasihan kuda kecil itu kalau kamu naiki. Badan kamu besar begitu. Pakailah kuda yang lain." "Baik Ki," angguk Suradipa sambil mengambil kuda yang lain. "Dasar orang gunung, ndak pakai pikiran. Badan gede gitu naik kuda kecil," ejek si Kentus. "Kentus," sela Ki Demang. Si Kentus pun langsung cengengesan. "Maaf Ki," ucapnya. Mereka bertiga lalu berkuda ke daerah perbatasan. Sampailah mereka di suatu tegalan yang tak terurus di pinggir sebuah sungai. Mereka berkeliling melihat-lihat daerah yang subur, namun nampak tak terurus itu. Daerah ini sungguh subur. Sayang sekali tak terurus hingga menjadi belantara seperti ini, ucap Ki Demang. "Dulu tapal batas negeri ini masih ada, dekat sungai Banyumenep," lanjut Ki Demang. "Dulu daerah itulah yang disengketakan antara aku dengan Demang Dipoyono, ayah Demang Sraweyan dari Watu Gamping. Persengketaan dengan Watu Gamping semakin meruncing ketika Demang Sraweyan naik tahta menggantikan ayahnya. Karena kami segan untuk berseteru lebih lanjut, daerah ini jadi kurang terperhatikan. Akibatnya tanahnya terlantar, tidak ada petani yang mau menggarap. Padahal sebagai warga Watu Galuh, kami siap membela hak kami. Kami tidak takut pada orang-orang Watu Gamping," sambar Kentus dengan berapi-api. "Tidak semudah itu Kentus. Karena ini bukan masalah antara kita dengan Watu Gamping saja, tapi juga permasalahan perbatasan Mataram dengan Pajang," ujar Ki Demang. "Awalnya kami memang mau mengalah, karena toh sebenarnya Mataram juga masih wilayah Pajang, walaupun statusnya wilayah perdikan yang bebas pajak. Jadi tidak ada masalah kalau kami yang berada di perbatasan lebih mesra dengan Mataram. Namun masalahnya menjadi rumit, karena ternyata banyak sekali orang Pajang yang tidak suka pada kemajuan Mataram, sehingga masalah di perbatasan ini menjadi runcing. Untuk itulah kami berniat mengalah soal sengketa perbatasan ini. Tapi kelakuan Demang Sraweyan semakin menjadi. Dia juga mulai berani mengganggu para petani dan pedagang dari Watu Galuh. Untuk itulah kemarin aku menghadap Gusti Senopati ke Mataram untuk melaporkan hal ini. Tapi sampai sekarang Gusti Senopati belum mengirimkan utusan Mataram untuk membantu kami," ujar Ki Demang yang menyiratkan kekecewaan. Suradipa hanya mengangguk-angguk saja mendengarkan curahan hati Ki Demang. Ia yang ditugasi untuk menyelidiki masalah di Watu Galuh menjadi paham dengan keadaan di sana dari sudut pandang Ki Demang.
Tapi ia masih harus menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Apalagi soal keadaan rumah Ki Demang yang aneh dan istrinya yang terkena santet. Nah, kamu sebagai pegawai Kademangan yang baru, berhati-hatilah jika kamu mau melintasi perbatasan ini. Apalagi sampai memasuki wilayah Watu Gamping. Berhati-hatilah juga pada orang-orang Demang Sraweyan, karena mereka kebanyakan para pendekar sewaan dari golongan hitam. Karena suatu saat mungkin aku akan memintamu untuk meninjau wilayah perbatasan ini bersama Kentus dan para pemuda desa. Peringat Ki Demang pada Surodipo. Baik Ki, Angguk Surodipo. Saat mereka hendak beranjak pergi, dari seberang sungai nampaklah 3 orang pria berkuda, yang salah satunya melambaikan tangannya sambil melempar senyuman pada Ki Demang Suroloyo. "Ki Demang," bisik Kentus, tapi Ki Demang hanya mengangkat tangannya sebagai tanda agar si Kentus menutup mulutnya. Ketiga orang itu kemudian menyeberangi sungai dan menghampiri Ki Demang Suroloyo. "Aha, Kakang Demang Suroloyo sedang mengawasi daerah perbatasan?" tanya salah seorang dari mereka yang berpakaian paling bagus. Nampaknya ialah pemimpin mereka. Ki Demang Suroloyo tertawa kecil mendapati pertanyaan yang tidak penting tersebut. "Ah, tidak Adi Demang Sraweyan, kami hanya sedang berjalan-jalan saja." Pria yang ternyata Ki Demang Sraweyan tersebut tersenyum lebar dengan jawaban dari Ki Demang Suroloyo. Demang yang masih muda ini memang berwajah cukup tampan. Namun dari setiap sunggingan senyumannya, nampaklah bahwa ia seorang pria yang culas. "Begitu, kebetulan kami juga sama, sedang mencari angin di tepian Kali Banyumenep ini," balasnya. Ki Demang Suroloyo yang memang sangat tidak menyukai Demang Sraweyan mengumpat dalam hatinya. Ingin benar ia menghajar Demang muda yang telah banyak menyusahkannya dan seluruh rakyatnya tersebut. Tetapi ia tahan. Demang Paruh Baya ini kemudian memutuskan untuk pergi saja dari hadapan Demang Sraweyan yang wajahnya menyebalkan tersebut. "Kalau begitu silahkan teruskan Dimas. Saya hendak meneruskan perjalanan. Mari." Setelah Ki Demang Suroloyo bersama Surodipo dan Kentus berlalu, Ki Demang Sraweyan tersenyum culas menatap ke arah berlalunya musuhnya tersebut. Dia pasti akan ke kuburan itu. Ki Demang Sraweyan mengangguk-angguk lalu tersenyum lebar. Demang tua itu pasti sedang banyak pikiran karena istrinya sedang diteluh dan rakyatnya sedang kita teror, sehingga ia jadi kurang waspada. Ujarnya, "Pihak Mataram juga tidak akan bisa menyalahkan kami karena Demang Suroloyo akan tewas direncah para mayat hidup." Sementara itu Ki Demang Suroloyo bersama Kentus dan Surodipo menghentikan kuda mereka di sebuah area pemakaman umum. Kemudian mereka turun dan menambatkan kuda-kudanya. Selain Tegalan tadi, pemakaman ini juga berbatasan langsung dengan Watu Gamping. Dulu sebelum kami memutuskan untuk ikut ke wilayah Mataram, tidak ada sengketa tentang masalah pemakaman ini dengan Watu Gamping. Sehingga kedua belah pihak membiarkan pemakaman ini bercampur antara Watu Galuh dan Watu Gamping tanpa tanda batas wilayah. Tapi setelah kami masuk Mataram, kami jadi kesulitan
kalau ada warga yang meninggal dan hendak dikuburkan di sini. Jelas Ki Demang. Baru saja Ki Demang menutup mulutnya, tiba-tiba saja tanah-tanah di kuburan itu bergerak-gerak, kemudian bergetar hebat. Mereka bertiga langsung bersiap-siap. Tiba-tiba langit bergemuruh hebat dan halilintar menyambar-nyambar. Angin deras yang sangat dingin dan panas bertiup bergantian. Kuda-kuda yang mereka naiki tadi pun menjadi binal dan meringkik-ringkik. Tiba-tiba tiga kuburan meledak tersambar petir. Dari dalam kuburan tersebut keluarlah mayat-mayat hidup alias zombie yang sekujur tubuhnya sudah rusak. Astagfirullahaladzim, seru Ki Demang dan Surodipo, sementara si Kentus langsung merinding ketakutan. Ilmu hitam apalagi ini? Kentus dan kau Surodipo, bersiaplah. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita kabur, seru Ki Demang. Karuan saja ketiga zombie tersebut menyerang mereka bertiga. Ki Demang dan si Kentus langsung berusaha mempertahankan diri mereka sebisanya dengan panik. Sementara Surodipo meladeni serangan salah satu zombie yang menyerangnya tersebut dengan tenang. Aneh sekali. Siang-siang begini ada yang bisa membangunkan mayat-mayat ini menggunakan ilmu hitam. Orang yang membangunkan mereka pasti berilmu sangat tinggi, pikirnya. Ki Demang dan si Kentus nampak kelabakan menghadapi mayat-mayat hidup yang menyerang mereka. Apalagi si Kentus yang dilanda ketakutan. Maka Surodipo segera menghalau serangan kedua zombie tersebut kepada Ki Demang dan si Kentus. Ki Demang, biar saya yang menghadapi mereka. Baiklah, hati-hati Surodipo, jawab Ki Demang sambil memberi isyarat pada Kentus untuk mundur. Sedangkan ia tetap bersiaga dengan keris pusaka di tangan kanannya. Surodipo bergidik ngeri juga melihat wajah mayat hidup itu dari dekat. Kulit dan dagingnya sudah rusak menebar bau busuk, dan di beberapa bagian tulang tengkoraknya sudah terlihat. Buru-buru dia mengenyahkan rasa ngeri itu. Diperhatikan gerakan-gerakan mayat hidup itu. Gerakan-gerakan mereka bukan seperti orang yang sedang bersilat. Gerakan mereka lebih mirip boneka-boneka yang dikendalikan oleh benang dari jauh. Tiga mayat hidup itu segera menerjang Surodipo dari segala arah. Surodipo pun meladeninya dengan ilmu silat yang ia dapatkan dari si almarhum ayah dan kakeknya. Terjadilah pertarungan seru di area pemakaman umum itu antara Surodipo dengan tiga mayat hidup tersebut. Ki Demang bersama si Kentus menatap pertarungan itu dengan rasa was-was dan ngeri. Kalau sampai pekatik kuda barunya itu yang menolong mereka kalah, maka celakalah ia. Ternyata mayat-mayat hidup yang gerakannya mirip boneka yang dikendalikan oleh benang itu sungguh hebat karena tak bisa diduga oleh Surodipo. Maka ia pun membuka jurus-jurus yang ia warisi dari Kiai Suryo Alam. Setelah Surodipo mengeluarkan jurus tersebut, pertempuran pun mulai berbalik arah. Surodipo nampak unggul, dapat menyarangkan pukulan dan tendangannya ke ketiga mayat hidup itu. Hanya saja mayat hidup seperti tidak merasakan efek apa-apa dari pukulan-pukulan serta tendangan-tendangan Surodipo
yang diisi oleh tenaga dalamnya yang sudah mencapai tingkat tinggi itu. Surodipo terus bertahan menghajar ketiga mayat hidup itu. Tapi mayat hidup selalu bangkit lagi, seolah pukulan-pukulan Surodipo tidak ada artinya bagi mereka. Tubuh Surodipo pun mulai bermandikan keringat. Dia mulai mengeluh dalam hati. Celaka, tak peduli sekeras apapun aku memukul atau menendang mereka, mereka seperti tidak merasakan apa-apa. Apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkan mereka? Keluhnya dalam hati. Tiba-tiba ia mendapatkan suatu ide. Ya, kalau mayat hidup itu tidak bisa dilumpuhkan, mengapa tidak aku bakar saja mereka semua sekalian? Pikirnya. Surodipo melompat agak jauh ke belakang. Ia mengangkat tinggi-tinggi telapak tangan kanannya ke atas, mengumpulkan seluruh tenaga dalam serta panas tubuhnya ke telapak tangan kanannya. Dari siku sampai ujung kukunya memancar cahaya merah membara yang teramat panas. Ia bersiap melepaskan pukulan Aji Lebur Saketi. Dengan teriakan menggeledek, ia pun menembakkan pukulan sakti dari tangan kanannya. Sinar merah yang amat panas disertai pusaran angin puting beliung panas menderu. Satu mayat hidup itu terkena telak pukulan Surodipo. Mayat hidup itu jatuh berguling-guling dengan tubuh terbakar hebat. Pendekar dari Mataram ini pun terus menembakkan pukulan saktinya kepada dua mayat hidup lainnya. Kedua mayat hidup itu pun roboh dengan seluruh tubuh terbakar tanpa bisa berkutik lagi. Surodipo menarik nafas lega dan mengusap keringat di keningnya dengan lengan bajunya. Alhamdulillah, ucapnya syukur dalam hati. Ki Demang pun menarik nafas lega. Kemudian ia menghampiri Surodipo. Terima kasih Surodipo, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Saya hanya melaksanakan kewajiban saya untuk melindungi Ki Demang, jawab Surodipo merendah. Siapa sebenarnya kamu? Dari pertemuan pertama kita, aku sudah melihat bahwa kau bukan orang sembarangan. Pukulan pamungkas yang berhasil merobohkan mayat-mayat tadi adalah ajian Lebur Saketi. Tidak sembarang orang bisa memilikinya. Tanya Ki Demang dengan nada menyelidik. Saya hanya seorang tukang kuda biasa. Saya hanya kebetulan bisa sedikit ilmu kanuragan dan kawisesean warisan guru saya. Kebetulan juga saya cukup senang untuk bertirakat di tempat-tempat sepi. Jelas Surodipo merendah. Mohon maaf Ki, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini karena berbahaya, anjur Surodipo. Ya, kamu benar. Ayo kita pulang, angguk Ki Demang. Wah, kau hebat juga. Tak nyangka loh, kamu bisa ilmu kanuragan, puji Kentus. Ah, hanya sedikit kan, untuk membela diri saja, jawab Surodipo merendah. Malam harinya, setelah Surodipo dan Kentus selesai makan malam, Surodipo duduk sambil memandangi langit malam yang nampak aneh dari jendela biliknya. Saat itu masuklah si Kentus sambil membawa sepiring singkong rebus dengan sekendi air putih. Tapi aku ndak nyangka loh,
kalau kamu itu lumayan linuweh. Untung ada kamu. Kalau tidak, tadi siang mungkin aku dan Ki Demang sudah jadi santapan mayat-mayat hidup itu. Ini sebagai tanda terima kasihku. Ya, aku cuma punya singkong rebus buat cemilan malam kita. Bersyukurlah pada Gusti Allah, Kang. Dengan pertolongannya kita bisa selamat. Ungkap Surodipo merendah. Ya, tapi tetap saja omongan si Kentus terputus ketika hidungnya mendengus satu bau tidak sedap. Bau apa ini? Sontoloyo, kamu kentut ya? Baunya. Maki Kentus sambil menendang pantat Surodipo. Kentut itu sehat, Kang. Orang hidup itu butuh kentut. Jelas Surodipo dengan kalem, seolah tak terjadi suatu apapun jua, walaupun dalam hatinya tertawa karena merasa geli. Kamu itu boleh kentut 100 atau 1000 kali, itu tidak apa-apa. Itu urusan kamu. Tapi jangan waktu dekat aku. Aduh, dasar orang gunung tidak tahu aturan. Gerutu si Kentus. Kasian, ucap Surodipo pelan. Kasian? Aku tidak butuh kasihanmu, juga tidak butuh kentutmu. Geram rekan kerja Surodipo yang bertubuh gempal ini. Surodipo menghela nafas tanpa mempedulikan kemarahan seniornya tersebut. Kasihan keluarga Ki Demang. Semula aku pikir keluarga Ki Demang itu hidupnya diliputi penuh kebahagiaan. Tapi ternyata mereka semua tidak bahagia. Hidup mereka selalu terancam. Seperti tadi siang, yang jadi sasaran para mayat hidup itu pasti Ki Demang, bukan kita. Ngapain mereka mengincar kita, iya toh? Walah, orang gunung tahu apa soal kebahagiaan? Jangan sok tahu. Cibir si Kentus. Kebahagiaan tidak cuma ada di kota. Kebahagiaan itu ada di mana-mana. Kata guru saya, kebahagiaan itu adanya di sini, di hati. Aku sendiri tidak tahu apa maknanya itu, ujar Surodipo sambil menunjuk dadanya. Maknanya kamu tidak usah ikut campur urusan orang. Kamu tuh cukup kerja saja. Dan jangan suka membuat orang menderita. Seperti kau kentut tadi yang bikin aku bengek misalnya. Pungkas si Kentus. Malam semakin larut. Si Kentus sudah terlelap sambil mengorok. Sementara Surodipo masih terjaga karena ia kembali merasakan keanehan di rumah Ki Demang ini. Hawanya sangat panas, sumpek dan lembab, tetapi angin yang bertiup sepoi-sepoi sangat dingin mencucuk tulang. Surodipo lalu bangun dan melihat langit malam dari jendela biliknya. Ternyata langitnya sangat mendung, dipenuhi awan-awan tebal menutupi bulan dan bintang. Dari kejauhan terdengar suara cuitan burung gagak dan raungan serigala. Sementara kuda-kuda di istal Ki Demang pun semakin gelisah dan terus meringkik. Tiba-tiba suara ngoroknya si Kentus berhenti. Pria paruh baya berperut buncit ini membuka matanya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Sekujur tubuhnya jadi merinding ketika merasakan hawa panas sekaligus angin dingin bergantian. Belum lagi suara koakan gagak
cuitan burung hantu, dan raungan serigala. Suradipo, kamu belum tidur? Belum, aku tidak bisa tidur. Kau dengar suara-suara itu, Kang Kentus? Kalau binatang-binatang gelisah seperti itu, biasanya ada setan. Hah? Si Kentus memekik tertahan karena ketakutan dan menggeser tubuhnya mendekati Suradipo. Ia kembali teringat kejadian tadi siang sewaktu dihadang para mayat hidup di kuburan. Takut? Tanya Suradipo. Si Kentus menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sekujur tubuh menggigil. Enggak, iya. Suradipo pun bangun tapi segera ditahan si Kentus. Mau kemana? Memeriksa kuda. Siapa tahu ada maling. Kamu di sini saja, jawab Suradipo sambil beranjak keluar dari biliknya. Suradipo keluar dari biliknya dan melihat kuda-kuda di istal yang terus meringkik-ringkik karena gelisah dan ketakutan. Ia kemudian menghampiri kuda hitam Ki Demang yang baru ia beli di Mataram beberapa hari yang lalu. Kamu gelisah? Tenanglah, aku akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, ujar Suradipo sambil membelai kepala kuda hitam yang gagah tersebut. Seolah mengerti ucapan Suradipo, kuda itu pun meringkik dan membelaikan kepalanya pada Suradipo. Suradipo kemudian berjalan lagi di malam yang sekonyong-konyong dipenuhi oleh kabut tebal tersebut. Ia kemudian mendengar suara aneh di antara suara deru angin panas yang bertiup bergantian dengan angin yang sangat dingin. Suradipo menengadahkan kepalanya ke atas. Di atas langit nampaklah sebuah bola api berputar-putar mengitari rumah Ki Demang. Kemudian bola api tersebut melesat turun ke arah kamar Ki Demang dan bola api itu meledak kecil dan mengepulkan asap hitam berbau sangit tepat di atas atap kamar Ki Demang. Berbarengan dengan itu, terdengarlah suara jeritan Nyi Demang dari dalam kamarnya. Ki Demang yang sedang rebahan di atas banjar di ruang keluarga terkejut ketika mendengar suara jeritan istrinya. Ia segera melompat masuk ke dalam kamarnya. Begitupun Dewi yang belum bisa tidur sedari tadi. Ia segera beranjak masuk ke dalam kamar orang tuanya. Bersama Ki Demang, Dewi pun berusaha untuk menenangkan ibunya yang sedang menjerit-jerit seperti orang gila sambil memegangi lehernya yang sekonyong-konyong membiru. Eling Nyai, eling, sebut asma Allah, perintah Ki Demang pada istrinya. Tetapi sungguh aneh sekali, Nyi Demang bisa menjerit-jerit, namun ia tidak bisa berbicara, apalagi untuk menyebut asma Gusti Allah. Di luar, Suradipo bersidekap dan menutupkan matanya untuk sesaat, kemudian membukanya lagi. Sekarang nampak jelas terlihat oleh matanya bahwa di atas atap kamar Ki Demang nampak sesosok makhluk cebol berwajah menyeramkan, berkepala botak dan bertanduk satu di dahinya, mengenakan cawat berwarna merah, sedang asik menari-nari di sana. Seperti yang kuduga, lelembut seperti dia memang digunakan untuk mengirim teluh, pikir Suradipo
Perwira Mataram yang sedang menyamar ini kemudian mengambil 2 butir kerikil dari tanah. Bismillah, bisiknya sebelum melemparkan batu kerikil itu pada lelembut di atas atap tersebut. Duk! Batu kerikil tersebut tepat mengenai kepala si lelembut. Makhluk gaib ini kemudian menoleh dan menatap tajam pada Suradipa. Bismillah. Kembali Suradipa melemparkan batu kerikil pada makhluk itu yang tepat mengenai keningnya. Makhluk itu menjerit dahsyat, kemudian wush! Dia berubah bola api dan terbang ke arah barat. Suradipa pun menarik napas lega. Ini baru permulaan. Sepertinya dukun yang mengirim teluh itu belum menyerah dan masih akan menyerang keluarga Ki Demang. Pikir Suradipa yang tak habis pikir dengan keadaan keluarga Ki Demang. Setelah tadi siang Ki Demang diserang para mayat hidup, sekarang istrinya diserang oleh dukun teluh secara terus-menerus.